Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita dengarkan bacaan pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan Allah, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah pada akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, renungan hari ini atau bacaan hari ini yang diambil dari Injil Matius. Ada ungkapan mengatakan, jika kita menanam padi di sawah, pastilah akan tumbuh rumput. Namun jika kita menanam rumput, tak pernah akan tumbuh padi. Pernyataan ini dapat membantu kita untuk memahami penjelasan Yesus terhadap perumpamaan tentang lalang di antara kita. Kejahatan selalu mengintip di saat kita berusaha untuk membangun kebenaran dan kebaikan dalam hidup. Sebenar apapun, sebaik apapun, kita selalu akan diperhadapkan pada upaya-upaya yang menyulitkan atau yang menjatuhkan. Iblis atau setan tidak pernah tidur untuk mengintai kita demi melemahkan upaya membangun kerajaan Allah. Setan tidak pernah berhenti untuk menghancurkan bangunan kebenaran yang kita dirikan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan, "Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar." Apa yang hendak kita dengar di sini maksudnya adalah pilihan untuk mendengar panggilan Allah, bertahan dalam kesetiaan dan komitmen menghidupi pesan-pesan Yesus, atau menyerah kalah dengan terbuai oleh iblis. Kita yang menyediakan telinga untuk mendengar panggilan Allah akan bertahan lebih baik. Atau sebaliknya, kita yang menyediakan telinga untuk dibuai oleh bisikan setan atau iblis, tentu akan mudah menyerah, berkompromi dengan dosa, atau malah mempersalahkan Tuhan atau Allah. Maka sanak saudara yang terkasih, mari di dalam masa pandemi ini kita hendaknya kuatkan iman kita di hadapan Tuhan, agar hidup kita jangan sampai terbawa oleh iblis, tetapi kita akan terbawa dalam kehendak Tuhan, terbawa dalam suara Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lupa kita pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, agar hidup kita
lebih baik. Tuhan memberkati.